Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan juga notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Gojek dan Tokopedia, dua perusahaan teknologi yang bersatu pada tahun 2021. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan William Tanuwijaya dan Kevin Alui, CEO dari Gojek dan Tokopedia. William dan Kevin bercerita tentang proses merger kedua perusahaan dan bagaimana penyatuan ini saling menguntungkan banyak pihak. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Persis 7 bulan kita ya ketemu setelah di Senayan kemarin waktu GoTo menyampaikan ke publik untuk merger ya. Betul. Dan satu yang gue ingat sampai sekarang sih, if you want go fast, go alone. If you want go far, go together. Ini kan udah together 7 bulan ya, rasanya kayak lama banget. Benar. Sudah sejauh apa mergernya atau perkawinannya lah? Mana Will? Udah sejauh mana menurut lo? Iya, sebenarnya persis kemarin tanggal 14 Desember itu saya, Kevin, Andre itu tahun kemarin ya, ngumpul-ngumpul, ngobrol, nggak ada angin, nggak ada hujan sih. Terus kepikiran bahwa kalau Gojek dan Tokopedia digabungin, ini bakal jadi sesuatu gitu. Dan nggak terasa sih bulan Mei kemarin kita sudah berhasil menjadi satu perusahaan. Dan di sana kita juga mengundang teman-teman media, sempat ngobrol lama dengan Mas Inu. Iya. Terus nggak terasa juga sekarang sudah Desember lagi, akhir tahun. Dan banyak sih yang sudah terjadi ya. Jadi secara produk itu sudah terintegrasi banyak gitu ya. Masyarakat makin familiar tentang GoTo, pada antusias, pada kalau ketemu pertanyaan basic selalu kapan nih akan melantai gitu. CPO ya? Iya, jadi banyak sih hal yang sudah terjadi gitu. Jadi kita, kalau saya pribadi sih sangat bersyukur sih. Ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa ya, dan nggak akan saya tukar lah dengan apapun gitu. Kalau pengalaman karena kita di situasi pandemi ini memperrumit atau mempermudah sebenarnya? Mempermudah atau memperumit apa nih? Diskusinya? Bagaimana melakukan perubahan dan merger yang dilakukan dua perusahaan ini? Ini fakta yang menarik ya. Sebenarnya seluruh merger ini dilakukan bisa dibilang hampir 100% online. Oke. Jadi ketemu benar-benar fisik antara semua manajemen Tokopedia dan Gojek. Pertama kali dilakukan 2 minggu yang lalu kan? Iya, itu pun hanya 40-an orang aja ya? Iya, top 50 orang Tokopedia dan Gojek pertama kali ketemu di suatu ruangan itu benar-benar baru minggu lalu, atau 2 minggu yang lalu. Dan ya mungkin gimana ya, sulit atau enggaknya itu kita nggak pernah mikirin karena ya emang situasinya kayak gini, dan kita lihat antusiasme untuk menyatukan perusahaannya itu benar-benar ada, dan nggak pernah ada apa ya, perdebatan atau ya perdebatan ada sih tentunya, cuman nggak pernah ada konflik yang berdasarkan ego atau pengen menang sendiri. Jadi spirit kebersamaan itu ada, dan ya mau online atau offline, pandemi atau tidak sih, kayaknya emang udah pasti terjadi sih. Dan buat kita, buat gue pribadi sih, gue ngelihatnya sih sekarang untuk ke depan kerjaan itu bakal semakin banyak yang online sifatnya. Dan justru menurut gue banyak advantage-nya ya, banyak keuntungan kerja online. Tapi tentu ya meeting seperti yang terjadi 2 minggu yang lalu itu lumayan penting untuk terjadi. Mungkin nggak harus tiap hari, tapi cukup beberapa kali sebulan atau beberapa kali setahun untuk membangun relationship-nya. Tapi ya menurut gue sih
gampang-gampang aja ya. Mantap. Manusia itu memang ajaib sih ya, Mas Indo. Jadi tanpa terasa ya mungkin kita udah hampir 2 tahun lamanya ya di masa pandemi. Gitu. Sebenarnya kami sebagai perusahaan teknologi pun, ketika awal pandemi itu, Gojek dan Tokopedia ini termasuk yang pertama lah. Bahkan sebelum pemerintah mengumumkan, ayo kita work from home, kita sudah sebelum ada kasus pertama di Indonesia gitu ya. Kita sudah duluan ya? inilah karena memang talent yang kami miliki juga mancanegara gitu ya. Kami sudah lihat beberapa negara sudah mempraktikkan bekerja dari rumah. Jadi kami sudah coba itu terlebih dahulu untuk antisipasi lah gitu ya, belajar protokol best practice dari negara-negara yang memang sudah terkena duluan gitu ya, apa yang mereka lakukan gitu. Awalnya itu ketika kami lakukan itu pun cukup challenging bahwa bagaimana 100% tadinya kita ada interaksi bertemu fisik gitu ya, sekarang koordinasinya 100% online, remote gitu ya, online. Dan beberapa function seperti customer care itu kan tidak biasa ya, itu kan biasanya toolsnya segala macam itu ya, perangkatnya itu infrastrukturnya itu ya sulit dilakukan dari rumah gitu. Tapi ya manusia itu bisa karena terbiasa, tapi kadang juga bisa karena terpaksa gitu. Dan yang bisa karena terpaksa itu kadang-kadang luar biasa juga gitu. Tanpa terasa bisnisnya kami pun dengan pandemi ini bisa dibilang melihat akselerasi digital secara karena terpaksa tadi. Pandemi dengan social distancing, dengan beberapa bisnis tidak boleh buka gitu ya secara offline pas PSBB maupun PPKM, pastinya terdampak gitu. Dan buat Tokopedia atau GoFood misalnya, itu ya bisnis-bisnis yang tidak bisa beroperasi seperti bagaimana mestinya, ya mau tidak mau harus beradaptasi secara online gitu. Jadi kita juga melihat ada lonjakan dari sisi pengusaha gitu ya, UMKM sampai brand nasional itu yang onboarding selama pandemi. Dan kami pun terus belajar gitu ya, bagaimana organisasi bisa terus menghadapi krisis ini dengan baik gitu, dengan terus melayani masyarakat yang membutuhkan. Terus adanya diskusi merger ini juga nggak kebayang sih, ya karena situasi yang tadi seperti Kevin bilang, memang pandemi gitu ya, tim kita nggak pernah ketemu secara fisik. Karena sudah dilatih juga tadi selama hampir 1 tahun work from home gitu ya dijalanin aja gitu. Dan ketika mergernya, penggabungan usahanya terjadi di bulan Mei itu ya kami juga cukup surprise sih. Mungkin ini penggabungan usaha paling besar di Asia Tenggara gitu ya. Tapi terjadinya itu 100% secara online. Dan ini juga ujian bahwa biasanya penggabungan usaha itu sangat sulit karena ada ego besar di sana gitu ya. Tapi di sini menunjukkan bahwa kepercayaan pihak manajemen satu sama lain, pendiri perusahaan satu sama lain, dan kesamaan visi itu bisa mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya trivia gitu, termasuk tadi apakah harus bertemu secara fisik gitu dan seterusnya gitu. Dan sebenarnya kan sulit kan untuk misalnya kalau udah kenal lama abis itu pindah online, mungkin ya hubungannya kan udah ada. Cuman yang bisa dibilang lebih challenging itu kalau sebenarnya nggak pernah, banyak kan tim kita sebenarnya nggak pernah ketemu Tiba-tiba atau bahkan mungkin pernah ketemu pun mungkin jarang lah. Mungkin gue sendiri sama William ketemu in person ya udah beberapa kali, cuman bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Cuman ya gara-gara yang tadi dibilang William itu ya dari kesamaan misi dan visi, semangat untuk membangun produk-produk yang keren nih yang bisa dibangun bersama. Kalau dua perusahaan ini ada di bawah satu payung, itu benar-benar yang bisa mendorong ya percepatan diskusi, tapi juga percepatan pembangunan hubungan kepercayaan itu tadi. Apalagi cuma lewat Zoom lagi. Jadi itu buat kita sih ya pengalaman yang cukup unik dan luar biasa ya. Kalau dibilang ya ini benar merger terbesar di Asia Tenggara. Tapi mungkin bisa dibilang ini merger skala terbesar yang pernah terjadi, yang hampir 100% diskusinya terjadi di Zoom. Dan sebenarnya di dunia mungkin ya. Sebenarnya kalau dilihat benang merahnya ya, bisnisnya Gojek dan Tokopedia ini kan bisnis kepercayaan.
Gojek memiliki jutaan mitra driver gitu ya, Tokopedia memiliki jutaan mitra pedagang gitu ya. Ada ratusan juta pengguna setiap bulannya. Ini sebenarnya orang-orang yang juga sehari-harinya tidak pernah bertemu secara fisik. Ya. Padahal transaksinya itu lebih besar gitu ya. Sering. Lebih dari 2% ekonomi nasional kalau nggak ada trust, terjadi gitu ya. Nggak terwujud itu ya. Iya, jadi sebenarnya nggak unik-unik banget karena sejak hari pertama pun masing-masing perusahaan membangun layanan di mana manusia itu tidak perlu bertemu secara fisik, tapi bisa percaya satu sama lain. Bayangin ya, dulu mana kebayang sih kita pesan makan dari nyobain gitu ya pisang goreng setempat gitu, terus besok nyobain varian lainnya dari yang kita belum pernah datang gitu ya. Tapi sekarang dengan teknologi itu kita justru percaya satu sama lain gitu. Benar. Membangun network of trust gitu ya. Karena tahu kalau misalnya para pengusaha yang masuk ke platform pun kalau dia tahu bahwa dia tidak menjaga kepercayaan itu, besok dia tidak akan relevan lagi karena kalau dia dagang pisang goreng pun gitu ya, ada begitu banyak orang yang juga dagang pisang goreng. Jadi bagaimana menjaga trust, word of mouth itu sangat penting gitu. Kalau di antara kalian berdua tadi kan ada kesamaan visi dan misi yang kemudian membuat trust-nya itu terbangun ya, dan relasi merger 6-7 bulan ini menjadi lebih smooth ya terjadi. Boleh cerita kalau di Topet dan di Gojek sendiri apa yang khas dan kemudian mirip gitu yang kemudian bisa sama-sama jalan bareng? Kalau dari saya sih merasanya itu benang merah misinya itu sama sih tadi. Bisnisnya bisnis kepercayaan. Bisnis kepercayaan. Terus fundamentalnya kami itu hanya bisa berhasil dengan cara membantu orang lain menjadi lebih berhasil. Oke. Contohnya kalau di Gojek ya Gojek hanya bisa berhasil kalau mitra driver, mitra pedagangnya itu setelah bergabung merasakan income mereka naik gitu ya. Masyarakat juga ketika pesan transportasi atau makanan dan seterusnya itu juga barangnya nyampe terus mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Demikian juga dengan Tokopedia gitu kan. Jadi bisnisnya adalah bisnis kepercayaan, misinya misi pemberdayaan tadi, dan ketika digabung misinya ini bisa jadi lebih besar gitu. Dan umumnya penggabungan usaha itu mencari efisiensi, yaitu bisnis usaha yang sama bergabung dengan bisnis usaha yang sama agar terjadi konsolidasi sehingga efisiensi terjadi. Gojek dan Tokopedia ini mungkin yang pertama juga di dunia di mana bisnisnya itu tidak sama gitu. Bisnisnya saling melengkapi. Buat Tokopedia, Gojek ini sangat melengkapi karena di sana ada logistik dan ada payment dan financial services. Sementara Tokopedia ini ya marketplace, pasar di mana terjadi perdagangan yang luar biasa. Tapi kalau terintegrasi dengan logistik dan pembayaran, itu inovasi-inovasi baru yang bisa dilahirkan itu lebih luar biasa. Ya memang selama ini kami juga sudah mitra gitu. Tapi dengan kekuatan penggabungan bisnis yang saling komplementari ini, kita bisa membuat prediksi modeling yang lebih akurat sehingga misalnya mitra driver itu tidak perlu menempuh perjalanan jauh, dia itu bisa di routing ke menjemput pesanan dari mitra penjual yang lokasinya dekat dengan dia, sehingga buat dia itu terjadi efisiensi, tapi waktu dia itu bisa melakukan banyak order gitu ya, jadi sehingga pendapatan dia juga bertambah. Di sisi sini drivernya menang, merchant juga menang, pedagang juga menang karena dia tidak perlu menunggu lama gitu ya. Terus ongkos kirim yang harus dibayarkan itu lebih rendah karena lebih efisien gitu ya. Dia juga menang gitu. Customer apalagi, dia merasakan bahwa sekarang bisa pesan apapun, barangnya itu nyampenya cepat sekali ya gitu. Dan relatif biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih rendah gitu. Jadi efisiensinya itu tidak terasa di sisi perusahaan, tapi terasa di mitra-mitra ekosistem yang kami miliki. Dan efisiensi itu kemudian membawa income mereka menjadi naik atau pengalaman mereka itu jadi jauh lebih baik gitu. Nah ini hal-hal yang kembali sebuah penggabungan yang tidak mencari efisiensi, tapi 1 tambah 1 ternyata tidak menjadi 2, bisa menjadi jauh lebih besar dari secara matematika itu tidak 1 tambah 1 menjadi 2. Gitu.